Oke, balik lagi dan ini adalah video bagian kedua dari video lanjutan kemarin. Dan kemarin kita sudah membuat halaman login atau halaman masuk pada UIKit. Dan di sini kemarin saya melupakan sesuatu, dimana ketika kita inputkan misalnya ABC, terus kita klik gambar mata ini, seharusnya dia memunculkan inputan itu, tidak menjadi titik-titik seperti ini. Jadi saat ini kita akan melakukan itu dulu sebelum kita masuk untuk membuat halaman daftar. Jadi pertama kita masuk ke UI Text File ekstensi. Nah, di bawah right image view ini kita tambahkan lagi right image view is user interaction enable true. Jadi gambar mata itu bisa ditekan nantinya. Kita buat variabel baru, let right image view tab UI tab gesture recognizer, target self, lalu action selector right image view preset. Oke. Kalau sudah, nah dia akan muncul error seperti ini karena kita belum buat objek untuk menangani aksi ini. Jadi kita buat function add object private function right image view preset. Oke, seperti ini, dan tanda error itu akan hilang. Kita lanjut dulu. Setelah itu right image view add gesture recognizer, menambahkan right image view tab, menambahkan gestur di dalam icon atau gambar mata itu, menambahkan gestur tab. Kalau sudah, kita masuk ke sini. Nah, karena gambar mata ini berada di dalam UI text file, jadi bagaimana untuk kita mengidentifikasinya? Kita lakukan di sini right image view tag, misalnya kita buat bebas ya, angkanya berapa. Di sini saya buat angka seperti ini saja. Lalu copy, dan di sini kita buat let icon right view self right view. Jadi self ini adalah text file, lalu let right image view sama dengan icon right view sub views first word $0 titik tag sama dengan oke. Lalu else return. Oke, selanjutnya if jika self is secure text entry true. Jadi ketika dia inputnya cuma bintang-bintang, is secure text entry true, maka self is secure text entry kita buat false untuk memunculkan inputnya. Lalu right image view image right image view image kita ganti dengan UI image. Nah, sebentar, kita harus menambahkan di sini as UI image view. Oke. Lalu UI image system name cost tag file A.
icon name. Kita tinggal copy lalu buat di bawah sini lagi, else kita ganti menjadi true, dan di sini kita ganti a slash. Oke, sudah. Setelah itu kita coba tes running dan menguji apa yang baru saja kita buat. Oke, di sini misalnya saya inputkan A, B, C, lalu kita klik ini. Oke, dia sudah memiliki aksi di mana ketika kita klik dia akan memunculkan atau menyembunyikan teks input. Oke, jadi kalau sudah, kita akan lanjut untuk membuat halaman daftar. Masuk ke storyboard. Oke, sudah masuk ke storyboard. Lalu klik tanda plus ini, search view controller, drag ke dalam storyboard ini. Oke. Nah, kita bisa copy saja item-item di dalam login ini atau halaman masuk ini. Kita tarik, jangan kita tarik ya. Jadi klik option dan option pada keyboard lalu drag ke view controller baru ini. Oke, sudah. Nah, kita tinggal mengatur saja. Jadi untuk halaman masuk ini ada email, password, dan nama pengguna. Jadi kita harus menambahkan satu input lagi. Nah, di sini. Ini berarti nama pengguna. Kalau sudah, lanjut klik ini untuk mengubah placeholder nama pengguna. Oke, kita rapikan dulu. Selamat datang ini datang kembali, kita hapus selamat datang saja. Nah, klik stack view ini, lalu di sini vertical, kita guna vertical in container. Oke. Lalu untuk kanan dan kirinya kita lihat di sini 32. Oke, kita buat 32 juga. Klik stack view lagi, masuk ke sini 32 rata ya. Oke, sudah. Nah, ini bisa kita hapus saja dulu. Oke, bagian inputan ini sudah benar. Lalu lupa password ini kita hapus ya. Jadi di halaman daftar ini tidak ada lupa password. Setelah itu kita atur lagi. Nah, sini ya, kita cek. Nah, dia sudah center. Masuk ke sini, pilih constraint itu 0 0 0 dan 19. Ini kita cek dulu apakah di stack view. Oke, jadi 0. Oke, dia sudah center ya. Nah, kalau kita lihat desain pada Figma, halaman login ini memiliki checkbox yang nanti memiliki persetujuan untuk menerima persyaratan dan privasi. Oke, jadi kita akan buat seperti ini. Kembali ke Xcode, kita tambahkan view dulu, UI view. Oke, di sini kita kecilkan ukurannya. Kita akan menambahkan image view. Oke. Untuk
tinggi dan lebar ukuran image ini kita ganti ke 18, juga 18. Oke. Kalau sudah, kita harus menumpuknya lagi di dalam view. Oke. Setelah sudah, kita klik image view ini, lalu klik constraint lagi, lalu isi 3, 3, 3, atas 3, kanan 3, kiri 3, bawah 3. Nah, sudah. Kalau sudah, kita copy saja ya. Lalu ketikkan seperti ini, dan kita pilih view ini dengan label ini dan masukkan ke dalam stack view. Oke. Terus memindahkan sedikit ke bawah, dan kita pilih untuk atas 43, kiri 32, dan kanan 32, dan di bawah ini 8. Dia akan dempet di button ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut lagi memperbaiki label. Di label ini kita akan membuat dia line-nya menjadi 0. Setelah kita mengatur lines-nya menjadi 0, kita harus mengatur tingginya, yaitu menjadi 36. Oke. Seperti ini kita 36. Lalu kita atur saja stack view ini, elemennya center, distribution field, spacing 8. Oke. Nah, kita atur item di dalamnya menjadi seperti ini. Horizontal, vertikal kita centang dua-duanya. Oke. Karena hapus, kita buat ulang di sini. Klik height 36. Untuk ukuran fontnya kita pilih size-nya 15 dan medium. Dan kita tinggal mengubah warnanya. Ubah teks ini ke plain, lalu custom light gray. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini biar view ini lebarnya mengikuti image ini. Dalam view ini kita atur constraint-nya. Jadi kita bikin 0, kanan kiri 0 ya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke membuat view controllernya. Ini kan belum memiliki view controller atau kelas, dia belum memiliki kelas. Jadi kita buat kelas, pergi ke sini, klik kanan pada folder controller, klik new file. Setelah itu pilih Cocoa Touch class dan kita namakan daftar view controller. Oke, enter saja. Kembali ke storyboard, klik sini, daftar view controller, dan kita langsung saya membuat storyboard ID-nya menjadi daftar view controller. Oke. Klik assistant. Kita klik kanan, kita cek dulu karena ini kita copy, jadi biasanya dia akan sudah memiliki variabel di view controller sebelumnya. Kita cek dulu. Oke. Aman. Kita tinggal drag and drop saja. Drag ke sini. Nama pengguna text file, email text file, password text file. Oke. Dan juga ini
ini kita namakan setuju checkbox view. Oke. Lalu image juga ini setuju image view. Oke. Dan juga kita memasukkan label ini, daftar button. Oke. Jangan lupa juga untuk menambahkan aksi dari button ini. Jadi daftar present. Any UI button, oke, connect. Setelah itu kita close saja dan kita ubah teks pada button ini menjadi daftar. Oke. Jadi kita berfokus pada codingan sekarang. Kita hapus yang kita hapus. Nah, kita membuat private function setup UI. Pertama kita atur desain untuk semua text file. Nama pengguna text file, setup primary text file, left image ini karena nama pengguna, jadi kita pilih yang nama pengguna seperti itu. Kita copy. Kedua, kita punya email text file, jadi nama pengguna kita ganti menjadi email. Lalu yang ketiga, kita punya password. Jadi password dan juga /. Oke. Untuk desain text file kita sudah menambahkan semuanya. Oh ya, kita akan lanjut membuat checkbox, tapi kita melupakan, seharusnya kita menambahkan stack view ini juga. Jadi kita tambahkan di sini, kita ketikkan setuju stack view. Jadi ketika stack view ini diklik, maka akan memunculkan tanda centang pada checkbox yang kita buat pada image tadi. Pertama, kita atur desain untuk checkbox. Jadi dia memiliki border, setuju, checkbox view, layer, border white 1, setuju, checkbox view, layer, border color, UI color, custom light gray, CG color. Setuju, checkbox view, checkbox view, layer, corner radius 2. Karena kotaknya sangat kecil, jadi kita tidak usah bikin corner radius yang terlalu melengkung, nanti jadinya aneh. Lalu kalau kita sudah mengatur UI-nya, kita mengatur tab gesturnya, di mana tab gestur ini ketika mengklik antara label dan checkbox, maka itu akan memunculkan centang atau menyembunyikan centang. Kita buat let setuju tab gestur, UI tab gestur recognizer, target, self, action, pagar selector, setuju, preset. Oke. Nah, setiap kita membuat seperti ini, kita harus membuat function lagi. Sini add object private function setuju preset. Oke. Lalu selanjutnya kita buat private function setuju checked, setuju checkbox view, layer,
border color, UI color, custom dark gray, CG color. Setuju, check box. Setuju image view, image, UI image, system name, check mark. Lalu kita lupa juga untuk menambahkan label. Coba kita cek. Nah, kita belum menambahkan label, jadi kita tambahkan. Tahan dan drag ke sini. Kita namakan setuju label. Oke. Lalu setuju label text color, UI color, custom dark gray. Jadi ini untuk function ketika setuju UI-nya seperti apa. Oke. Dan ini setuju non checked. Di sini X, jangan X mark. Kita hilangkan saja seperti ini. Lalu custom light gray. Kita copy dan paste ke color setuju lagi. Oke. Nah, lalu kita membuat fungsi di sini. If jika setuju image view, image, UI image, ini jika image itu sama dengan check mark, maka dia akan memanggil function setuju non checked. Kalau tidak, maka dia akan memanggil setuju checked. Oke, seperti ini. Kita lihat setuju stack view. Setuju stack view is user interaction enable true. Oke. Lalu setuju stack view add gesture recognizer. Setuju tab gesture. Oke. Kalau sudah kita mengatur tampilan button, daftar button, setup primary button. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita ke onboarding view controller. Jadi kita akan membuat sama seperti ini. Kita copy, letakkan di sini, ubah menjadi daftar view controller. Lalu di sini juga ubah daftar view controller. Ini juga kita ubah daftar. Dan di sini. Kalau sudah, kita bisa running. Oke. Nah, kita klik bagian daftar. Nah, sepertinya UI-nya belum dipanggil. Jadi fungsi UI kita belum letakkan pada setup view didload, setup UI. Oke, kita ulang running. Klik daftar. Oke. Kelihatan bagus. Dan di sini untuk passwordnya sama ya. Jadi dia sudah memiliki fungsi yang sama seperti masuk. Dan untuk setuju nih, jadi misalnya kita klik di sini, nah dia akan centang. Oke. Oke. Kita akan mengubah warna tint color pada image ini. Storyboard. Lalu kita ubah saya tint color menjadi custom dark gray. Oke, sudah. Di sini kita memiliki satu masalah lagi, di mana ketika kita mengklik daftar atau masuk, kita tidak bisa untuk
melakukan metode masuk karena tidak memiliki button apapun untuk menuju ke button ketampilan masuk. Jadi kita akan membuat label di sini. Jadi untuk daftar, jika memiliki akun bisa langsung masuk, dan untuk masuk belum memiliki akun bisa mendaftar. Oke, seperti itu. Jadi kita buat, pertama kita buat di sini. Kita buat di tampilan login dulu atau tampilan masuk. Pilih label password, tahan option, tarik ke bawah. Lalu kita ganti ukurannya. Oh, sudah benar ya. Kita pilih medium dari 17 saja. Kita tinggal mengubah warnanya. Jadi warnanya kita pakai custom light, terlalu tidak kelihatannya. Nah, kita menggunakan dark gray. Setelah itu kita ubah belum memiliki akun, daftar. Alignment kita ubah menjadi center. Lalu kita atur constraint. Pilih gambar ini, lalu masukkan constraint bottom menjadi 24 dan pilih vertical in container. Jadi kita gunakan horizontal biar pas di tengah-tengah. Oke, sudah, kita copy saja ke sini. Ini sudah memiliki akun, masuk. Oke, sama seperti tadi, atur constraint-nya di 24, ada di constraint, lalu horizontal in container. Oke, selesai. Oke, kita cek. Oke, sama. Oke, sama. Lalu pilih asisten. Kita harus menambahkan label ini ke dalam sini. Jadi masuk label, kita namakan variabelnya seperti ini. Lalu ini daftar label. Oke. Jadi kita ke masuk view controller, hilangkan saja yang lain-lain ini. Jadi kita berfokus pada dua file ini, masuk view controller dan daftar view controller. Kita bisa membuat seperti ini. Let daftar label text, daftar label text, let attribute text ns mutable attributed string daftar label text, let range attributed text. Punya kita buat menjadi kecil, string as ns string range of daftar attribute text add attribute foreground color value UI color custom blue flat range. Oke. Daftar label attribute text sama dengan attribute text. Lalu daftar label is user interaction enable true.
Oke. Let label tab gesture UI tab gesture recognizer target UI tab gesture recognizer target self action pagar selektor daftar label preset. Oke. Lalu daftar label add gesture recognizer label tab gesture. Lalu selanjutnya kita buat objek privat function daftar label preset sender UI tab gesture recognizer. Lalu kita buat guar let label sender view as UI label else return. Lalu let location sender location in label. Let layout manager ns layout manager. Let text container ns text container size 0. Lalu let text storage ns text storage attribute string label attributed text. Oke, layout manager ada di text container lalu text storage ada di layout manager text container line fragment padding. Text container lagi line brick mode label line brick mode. Text container maximum number of lines label number of line. Let label size label bound size. Text container size sama dengan label size. Lalu let text bound box. Layout manager used rec for text container. Let text container offset cg point x label size white. Lalu kita buat lokasi touch. Let location of touch in text container. Oke. Lalu kita buat let
index of character. Oke, lalu kita buat daftar count. Oke, setelah dia lebih dari daftar count, jadi lebih dari teks ini yaitu daftar, maka dia akan menampilkan tampilan atau halaman daftar. Sini change root view controller untuk menampilkan daftar FC. Oke, setelah itu kita akan coba running. Oke, kita klik. Oke, kita klik button masuk. Oke, nah ketika kita klik teks belum, dia tidak akan berubah ke tampilan daftar. Tapi ketika kita klik bagian sini, bagian biru ini, kita klik, oke, dia akan masuk ke halaman daftar. Dan selanjutnya kita akan buat untuk halaman daftar juga begitu. Ketika bagian masuk diklik, maka dia akan menampilkan halaman masuk. Jadi kita sudah buat, kita tinggal copy saja. Oke, copy, pergi ke view controller, daftar view controller. Setelah itu paste, kita ubah daftar menjadi masuk label preset. Kalau sudah, kembali ke masuk view controller, kita copy juga atributnya. Oke, ini akan dilakukan di setup UI. Kita pastekan atau kita replace, taruh. Lalu daftar label ini kita ubah menjadi masuk. Begitupun dengan ini, masuk. Kita copy saja daftar label jadi masuk, dan ini masuk. Copy daftar label, copy dimasuk label preset. Oke, sudah juga. Nah, kita tinggal ubah bagian masuk label preset ini, objek private function ini. Kita ubah di sini, belum memiliki akun. Jadi sudah memiliki akun. Oke. Setelah itu kita ubah yang ingin dipanggil view controller, yang ingin dipanggil berarti masuk view controller. Kita ubah masuk FC, masuk view controller. Di bagian daftar view controller kita ubah juga menjadi masuk view controller. Oke, setelah itu kita coba klik lagi daftar. Nah, kita klik di bagian akun, memiliki, sudah. Juga dia tidak akan menampilkan halaman masuk. Tapi ketika kita klik masuk, nah dia akan
mengganti ke halaman masuk, begitupun daftar. Oke. Dan kita sudah membuatnya. Tampilan UI sudah jadi untuk halaman login atau daftar dan halaman masuk. Di video selanjutnya kita akan menambahkan backend atau mengintegrasikan Firebase ke aplikasi yang sudah kita buat tampilannya ini. Oke, ditunggu untuk video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share untuk teman-teman kalian belajar.